semuanya, bagaimana kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Papa, Mama, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari tema Paskah kita, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan merenungkan, berefleksi bersama-sama, baik melalui pujian, doa, maupun perenungan firman Tuhan, dan nanti ada penjelasan dari dokter, suster, UKS, dan UKGS. Namun sebelumnya, kami mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pemberian-Mu hari ini. Biarlah waktu pemberian Tuhan yang kami terima setiap hari boleh membuat kami boleh semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Khususnya kami dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak serta papa mama yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, masa Prapaskah kita ini memang sungguh luar biasa untuk kita jalani. Di tengah-tengah pandemi corona yang kita alami, membuat kita tidak jarang mudah mengeluh. Oleh sebab itu, hari ini marilah kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang bertemakan bukan waktunya mengeluh. Jack, aku sebel. Gara-gara corona ini loh aku gak bisa kemana-mana, bosen di rumah. Emang kamu di rumah ngapain aja sih? Ya justru itu kan aku gak ngapa-ngapain. Kerjaanku tuh cuma makan, tidur gitu terus. Mau keluar kan takut. Iya sih, sama sih, saya juga kayak gitu. Tiap hari tiduran, main game. Awal-awalnya sih enak, tapi kok lama-kelamaan bosen juga ya. Nggak bisa ke mall, nggak bisa kumpul sama teman-teman, nggak bisa main-main di luar, harus di rumah terus. Lama-lama bosen aku. Iya, aku pengen ke sekolah lagi, main sama teman-teman di luar, main pasir, main masak-masakan di luar. Aku bosan kalau di rumah terus kerjanya cuma makan tidur gitu. Iya, gara-gara corona sih ya. Iya. Dari tadi ngeluh terus, Jack sama Rosa ngeluh terus. Nggak usah mengeluh ya. Semua yang diberikan Tuhan buat kita dengan masa sekarang pasti yang terbaik. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, yuk kita dengarkan sama-sama ya. Satu ayat firman Tuhan dari Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya anak-anak, Tuhan memberikan kelegaan buat kita yang mau datang kepadanya. Jadi semua beban yang membuatmu merasa bosan di rumah, pekerjaan terlalu banyak, kamu punya masalah yang begitu banyak, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dengan cara apa ya? Jack sama Rosa, Tuhan memberikan kelegaan itu kepada kita dengan cara Ia mengambil semua beban berat kita dan Dia yang menanggungnya untuk kita. Tuhan rela menderita. Ia menanggung semua yang menjadi beban persoalan kita. Nah anak-anak, di masa Prapaskah ini firman Tuhan mau mengajak kita betapa Tuhan sungguh luar biasa menyediakan dirinya. Biarlah Tuhan saja yang rela mati di kayu salib untuk kita. Sehingga semua beban hidup kita berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Apa yang menjadi keluh kesahmu?
Kalau Jack dan Rosa begitu banyak keluhan, mungkin kamu juga punya masalah yang sama ya dengan Jack dan Rosa. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mau membantu kita betapa Tuhan mau hadir buat kita semua. Ia menyapa kita dan mengajak kita datang kepadanya. Ia adalah Allah yang penuh kasih. Selamat memperingati dan merayakan kebesaran kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, karena Tuhan telah hadir buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, anak-anak sehat semua kan? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Namun demikian, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19, maka kita bisa merayakan Paskah di rumah bersama Papa dan Mama. Tetapi anak-anak tidak perlu takut. Situasi ini akan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Anak-anak, berikut ini Dr. Yasinta akan menjelaskan tips supaya kita terhindar dari penularan virus COVID-19. Halo anak-anak, melanjutkan dari penjelasannya Dr. Gigi Kris tadi. Sekarang di sini saya mau menerangkan tentang 5 tips atau kebiasaan yang mudah untuk mencegah virus corona ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, sering-seringlah untuk cuci tangan yang benar. Nah, bagaimana cara cuci tangan yang benar? Mari kita lihat. Caranya adalah ambil sabun, kemudian diratakan sabunnya, kemudian dibawa air mengalir ya, usap telapak tangan, setelah itu punggung tangan, jangan lupa sela-sela jari, kemudian ujung-ujung jari, jempol kanan dan jempol kiri, celah-celah kuku, dan yang terakhir pada pergelangan tangan. Nah, kemudian bersihkan di bawah air mengalir. Nah, ini kita lakukan kurang lebih selama 20 detik. Kemudian keringkan dengan menggunakan tisu. Jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Terapkan etika batuk ataupun bersin dengan benar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pada waktu batuk ataupun bersin, tutup dengan tisu. Jadi, ambil tisu, tutupkan daerah hidung sampai ke mulut. Nah, setelah kalian batuk ataupun bersin, langsung ambil dan buang ke tempat sampah. Yang kedua, pada waktu kalian batuk ataupun bersin, tutup dengan lengan baju bagian dalam. Ya, jadi biar tidak terpegang oleh orang lain. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan masker, terutama kalau kalian pada waktu sakit batuk. Nah, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Ambil masker pada bagian tali. Kemudian yang warna yang lebih tua itu terletak di bagian depan. Kaitkan tali pada kedua telinga. Nah, kawatnya itu ada di bagian bawah atas. Kemudian lekukkan sesuai dengan wajah kalian. Nah, kalau sudah, tarik bagian bawah sampai menutupi dagu. Pakai masker ini sampai kalian tidak memerlukannya lagi. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Ambil tali di kedua telinga, kemudian buang di tempat sampah. Tips yang ketiga yaitu hindari menyentuh wajah. Nah, jadi jangan sering-sering menyentuh wajah kalian.
karena jari-jari kita mempunyai potensi yang sangat besar untuk menularkan pada waktu kita tidak tahu menyentuh tempat-tempat di mana kuman itu berada. Apabila kita menyentuh wajah kita, maka kuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, ataupun mulut. Nah, tips yang keempat adalah kurangi kontak langsung dengan orang lain atau jaga jarak terlebih dahulu dengan orang lain. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena pada waktu kita batuk ataupun bersin, itu kita akan melemparkan si kuman itu kurang lebih sejauh 2 meter. Nah, maka dari itu, biar si kuman tidak sampai ke orang lain, kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Nah, tips yang kelima adalah isolasi di rumah, seperti yang sekarang kalian lakukan. Jadi jangan mengeluh ya. Apa yang kalian lakukan ini bisa mencegah supaya virus corona ini tidak menyebar. Nah, supaya virusnya cepat mati karena dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita akan cepat kembali masuk sekolah, bertemu kembali dengan teman-teman semua. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan tips dari Dr. Yasinta. Lakukanlah tips tersebut dengan tertib. Dan jangan lupa, anak-anak harus rajin berdoa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau berharga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
Ya, papa mama serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran khusus kita hari ini. Kami mengajak anak-anak semua untuk memaknai arti Paskah menurut dirimu masing-masing yang dituangkan dalam coretan-coretan gambar. Lalu hasil karyamu jangan lupa untuk difoto beserta dengan dirimu masing-masing, lalu diupload di Google Form kelas masing-masing. Kami tunggu karyamu ya anak-anak ya. Demikianlah Papa Mama, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan untuk proses pembelajaran ini. Sampai ketemu di dalam proses pembelajaran khusus esok. Bye-bye.